sesuai dengan topik kemarin kira-kira apa itu dari kegiatan kita hari ini. Baik Pak Ferdi, terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran dengan metode pembelajaran PBL dan berbantuan LKPD dan PowerPoint. Tujuannya adalah anak-anak dapat memahami peluang kejadian majemuk saling lepas dengan benar dan menyelesaikan masalah peluang kejadian saling lepas dengan benar dan tepat. Oh ya, area perkembangan. Oh ya, area perkembangan yang ingin saya dapatkan di sini adalah anak-anak dan saya pun sebagai guru dapat mengimplementasikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSI seperti itu. Kemarin kan Bu Yesi mengirimkan file RPP Bu Yesi dengan saya pelajari RPP-nya waktunya dari kegiatan inti, dari keadaan penutup dan asesmen semua mengarah dan melibatkan siswa. Tapi strategi apa pelajaran yang Yesi lakukan nanti? Strategi yang akan saya lakukan nanti di kelas Pak, saya tetap fokus utamanya adalah sintak-sintak pada RPP akan saya laksanakan dengan baik. Selanjutnya saya menyiapkan LKPD, PowerPoint, dan yang pastinya model pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah di sini saya menggunakan modul PBL agar siswa aktif dan proses belajar secara berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya juga menyiapkan selain saya menyiapkan LKPD dan saya menyiapkan PPT, saya juga menyiapkan kelompok yang heterogen Pak, seperti itu, agar anak-anak bisa aktif dan diberi peran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya, sehingga proses pembelajaran dengan KSE dan sosial emosional dapat berjalan dengan baik di kelas. Salah Bu ya? Jam kedua 8.30 ya? Iya. 8.30 di mana? Iya. Rencananya saya akan menggunakan ruang multimedia karena di sana sarana prasaranya lengkap karena saya juga nanti akan menggunakan LCD proyektor. Materinya nanti akan saya berikan dalam PowerPoint. Saya akan menggunakan kelas 12 IPS 2 dari jam kedua itu jam 8.30 sampai istirahat 2 jam sampai 10. Ini jam berapa? Ini jam 8.30. 8.30 Pak. Jadi saya cukupkan dulu ya. Nanti kita langsung saja, nanti saya ambil posisi di belakang. Oh iya boleh Pak. Saya bisa luas mengamati ya. Kalau saya duduk di depan nanti mengganggu proses pembelajaran. Terima kasih Bu Yesi. Oh iya Pak. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Yesi hari ini apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa sekali. Masih ingat tagline sekolah kita? Smartly SMA Negeri 5. Cerdas, semangat, ceria. Oke, beri aplaus dulu. Baik, sebelum kita memulai belajar hari ini, Ibu mau tanya, apakah sudah hadir semua dan siap belajar bersama Ibu pada pagi hari ini? Hadir. Adakah yang tidak masuk sekolah? Baik, kalau sudah hadir semua dan siap belajar bersama Bu Yesi, kita awali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ferdiansyah memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan proses belajar kita pada hari ini,
Marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih Ferdi. Dengan kita doa bersama, kita memohon kepada Tuhan agar diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar hari ini dan dalam memahami materi yang Ibu berikan nanti. Selanjutnya, untuk melatih Anda sadar penuh dan fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak Bu Yesi semuanya untuk ice breaking sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, semuanya sudah tersenyum gembira karena Ibu akan mulai dengan ice breaking. Ada dua pilihan ice breakingnya yang kemarin kita gunakan. Mau topi saya Bunda atau tepuk tangan aja? Oke, tepuk tangan aja. Oke, kalau Ibu katakan merah berarti tepuknya kalau Ibu katakan kuning berarti tepuknya 2 kali. Kalau Ibu katakan hijau berarti 3 kali. Coba contohkan putih. Oke, jangan lupa tangannya ya kalau putih. Oke, kita mulai sekarang. Oke, untuk melatih fokus, apakah anak-anak Bu Yesi hari ini sudah sadar penuh untuk dan fokus untuk belajar bersama Ibu? Oke, kuning, putih, bagus sekali, merah, merah, biru. Masih ada yang belum fokus. Kita tidak ada aturannya di biru ya. Sekali lagi, merah, putih, kuning, merah, hijau. Oke, luar biasa sekali, semuanya sudah fokus dan sudah sangat baik, mempunyai kesadaran penuh untuk belajar bersama Ibu. Aplaus dulu dong. Oke, baik anak-anak, hari ini perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu buat. Hari ini materi kita adalah peluang kejadian majemuk saling lepas. Nah, pada peluang majemuk saling lepas ini, Ibu akan memberikan gambaran materi yang akan Ibu ajarkan hari ini. Seperti ini anak-anakku. Peluang kejadian majemuk saling lepas ini terjadi dari 2 kejadian. Oke. Dari bangun tidur tadi sampai kita tidur kembali nanti malam, banyak sekali kejadian-kejadian yang saling lepas yang kita lakukan. Oke, adakah yang bertanya-tanya apa itu Bu Yesi kejadian saling lepas? Sedikit cluenya saja. Kejadian saling lepas adalah 2 kejadian yang tidak terjadi secara bersama-sama. 2 kejadian yang tidak punya irisan.
irisan. Sekali lagi, dua kejadian yang tidak punya irisan dan tidak terjadi secara bersama-sama. Tadi kalian bangun tidur sampai tidur lagi, banyak sekali kejadian-kejadian yang kita laksanakan dan kita alami. Ada beberapa kejadian yang tidak bisa beririsan, tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama. Contoh, kejadian pagi tadi sebelum sekolah, kejadian mandi, bisa tidak bersama dengan makan? Oke, bagus sekali. Berarti kejadian makan dan mandi adalah dua kejadian yang saling lepas. Oke, satu lagi deh, kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang pagi tadi Anda laksanakan. Mandi bisa tidak dengan makan? Tidak. Mandi bisa tidak dengan berbusana? Tidak. Mandi aja ya. Jadi ini contoh kejadian pagi tadi yang Anda laksanakan yang saling lepas. Sekarang Ibu tanya, kelas berapa sekarang? Kelas 12. Bagus sekali. Kelas 12. Semuanya ikut SNBP? Yang ikut SNBP satu aja deh, angkat tangan. Ya, boleh. Oh, angkat tangan semua. Oke, Billy dulu ya. Billy, SNBP-nya mau ambil apa? Ambil Unsri di jurusan Teknik Informatika sama Bengkulu Arsitektur. Oh iya. Ada nggak yang luar Pulau Jawa mau ambil rencana ini? Kalau di Jawa, insya Allah ITB mau ambil jurusan Teknik Mesin. Oke, tadi di Unsri mau ambil Teknik Informatika. Oke, contohnya ini SNBP yang mau diambil Billy. Ada nggak sih hubungan SNBP ini dengan peluang kejadian saling lepas? Nah, Billy di sini SNBP-nya ambil satu jurusan di Unsri Teknik Informatika dan satu jurusan di ITB Teknik Mesin. Sekarang Ibu tanya, dari SOP-nya, aturannya, jika Billy ini lulus kedua-duanya, apakah boleh Billy ini mengambil kedua-duanya itu? Oke. Kalau di luar pulau, beda regional, maka dibolehkan hanya mengambil satu jurusan, walaupun kedua-duanya lulus. Artinya pada saat lulus SNBP ini adalah kejadian saling lepas karena tidak bisa kuliahnya atau diambil secara bersama-sama. Kenapa sih tidak boleh? Karena kuliahnya tidak bisa bersama-sama karena sudah luring, tidak lagi daring. Makanya pemerintah mengatakan SNBP kalau beda wilayah, beda regional, maka harus ambil satu jurusan kalau lulus kedua-duanya. Itu tadi contoh kejadian yang saling lepas, tidak ada irisan. Oke, tadi gambaran, sekarang manfaat. Ada tidak semalam yang sudah membaca manfaat? Kita belajar peluang kejadian saling lepas. Oke, ajukan tangan. Oke, Ferdiansyah, Rifki, yang lain dong. Oke, Zainal bilang boleh. Ya, silakan Zainal. Apa sih manfaat kalau kita belajar peluang kejadian saling lepas ini? Manfaatnya adalah untuk meminimalisir kerugian, terus menentukan peluang suatu kejadian berapa besar. Oke, hapus dulu untuk Zainal. Oke, terima kasih Zainal. Lanjut anak-anakku. Hari ini kita akan belajar peluang kejadian saling lepas, diingatkan kembali dengan tujuan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Penting sekali kita tahu tujuan kita belajar hari ini. Adakah yang bisa bantu Ibu deh untuk baca tujuan ini? Oh, mau semua ya? Terima kasih. Oke, Ibu ambil yang paling pojok sekali ya. Silakan Brian. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan berbantuan media PowerPoint dan LKPD beserta
Peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep peluang kejadian majemuk saling lepas dengan tepat. 2. Menentukan peluang kejadian saling lepas dari suatu kejadian majemuk pada suatu percobaan acak dengan benar. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Oke, hapus dulu untuk Brian. Ya, terima kasih Brian. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak dengan belajar melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini dengan berbantuan model PBL, dengan berbantuan PowerPoint dan RKPD, Anda bisa menjelaskan konsep peluang kejadian majemuk saling lepas dengan tepat. Tadi dikatakan oleh Brian. Yang kedua, menentukan peluang kejadian majemuk saling lepas dari suatu percobaan acak dengan benar. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk saling lepas dengan benar. Nanti berarti ada penyelesaian masalah, nanti ada masalah. Oke, lanjut. Hari ini kita belajar dengan model PBL. Tadi sudah ada di tujuan. Nah, ini problem based learning. Apa sih Bu hari ini belajar dengan model PBL? Jadi model PBL ini atau problem based learning ini model pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti kalian akan Ibu berikan masalah. Dengan masalah yang diberikan akan Ibu bagi kelompok dan akan Ibu bimbing secara berkelompok untuk mencari dan menyelesaikan solusi dari masalah yang Ibu berikan. Oke. Selanjutnya di sini, Ibu akan berikan masalah langsung. Nah ini masalahnya. Perhatikan, lihat masalahnya tentang donor darah untuk menolong korban kecelakaan. Perhatikan, pahami betul masalah yang akan Ibu berikan. Donor darah untuk menolong korban kecelakaan. Ada 10 anak SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau yang ingin mendonorkan darahnya karena ada salah satu temannya yang mengalami kecelakaan. Oke, silakan dipahami apakah masalah donor darah ini adalah sebuah masalah peluang kejadian saling lepas. Oke, pahami dengan baik. Kalau sudah paham dan kalau belum paham, silakan beri pertanyaan kepada Ibu sebanyak-banyaknya sampai kalian memahami materi ini dengan baik. Oke, silakan yang ingin bertanya. Oke. Iya, silakan. Bayu, Ilham. Oke, silakan Ilham. Bu Yesi, apakah boleh teman-teman yang mau mendonorkan darah dapat Tes. Oke Bu Yesi, apakah boleh teman-teman yang mau mendonorkan darah dapat mendonorkan darah secara bersama-sama? Oke, ya hapus dulu untuk Ilham. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nanti ya Ibu jawab satu persatu. Oke, Ilham akan bertanya, Bu Yesi, apakah boleh mendonorkan darahnya secara bersama-sama? Misalnya ada 10 ini langsung mendonorkan darahnya kepada pasien korban kecelakaan. Tidak boleh, Ham. Karena ini adalah proses donor darah, maka donor darahnya harus satu orang satu. Oke. Walaupun pendonor yang ini mendonorkan darah ada berjumlah 10. Inilah makanya donor darah ini erat kaitannya dengan peluang kejadian saling lepas. Tidak boleh secara bersama-sama. Ini kalau dalam matematikanya. Kalau dalam dunia kesehatannya nanti ada yang lebih hebat lagi, mungkin Pak Suradi akan menjelaskan. Jadi untuk mendonorkan proses donor darah hanya boleh dilaksanakan oleh satu orang, dan kalau kurang baru orang berikutnya yang mendonorkan darah sampai kebutuhan donor darah dari pasien tersebut terpenuhi. Oke, silakan lihat lagi PowerPoint-nya. Ada yang ingin bertanya lagi kepada Ibu? Silakan ajukan tangan. Oke, ada ragu-ragu ya. Oke, silakan Bayu, boleh. Ya duluan soalnya mengajukan tangan. Silakan Bayu. Bu Desi, apakah bisa golongan darah O atau golongan darah yang berbeda lainnya melakukan donor darah?
Oke, beri hapus dulu untuk Bayu. Oke, tadi Bayu bertanya. Oke, Bu Yesi, apakah boleh intinya kayak gini, Mbak ya, apakah boleh orang yang mempunyai golongan darah berbeda mendonorkan darah ke pasien? Tidak boleh. Itu aturan kesehatannya. Kalau tidak ada aturan mungkin boleh-boleh saja, itu aturannya dari Kementerian Kesehatan, tidak dibolehkan karena nanti mungkin menyebabkan kematian. Jadi kalau golongan darahnya A, harus orang yang bergolongan darah A juga gitu. Oke, satu lagi dong, ada lagi? Oke, tinggal sedikit lagi, agak paham semua ya, silakan Selva. Ibu Yesi, apakah boleh satu orang mendonorkan darah? Oh, satu orang. Apakah boleh satu orang saja ya? Oke, hapus dulu untuk Selva. Ini pertanyaan terakhir ya, karena kelihatannya sudah paham sekali dengan materi yang Ibu berikan. Selva bertanya apakah boleh hanya satu orang? Boleh saja kalau sudah tercukupi. Kalau belum, tidak boleh Selva, harus lebih dari satu orang. Kalau misalnya belum tercukupi darah oleh pasien korban kecelakaan yang tadi yang diberikan. Oke, sudah paham semua ya? Pada masalah yang diberikan yaitu masalah donor darah. Oke, kalau sudah paham semua, sudah memahami materi yang Ibu berikan. Oke, sekarang Ibu akan berikan masalah. Oke, ini masalah terus ya. Oke, masalahnya. Oke, masalah 1, ada lagi masalah 2. Masalah ini sebelum dijelaskan masalah ini, Ibu bagikan kelompok dulu. 1 di sini tempatnya, kelompok 2 di tempat Zainal, kelompok 3 di sini dan kelompok 4 sana ya. Oke. Kelompok 1 Nabil, Wahyu, Selva dan Nuriki, silakan. Kelompok 2 Robi, Delon, Jessica, Fadri, Ilalia. Oke, kelompok 3 Hakiki, Repriansa, Bayu, Billy, Dian dan Linta. Oke, kelompok 4 Ferdiansyah, Adelia, Zainal, Rizkila, David. Oke, kelompok 5 Ferry, Robi Delon, Rivaldi, dan terakhir Reliansyah. Oke, silakan berkelompok. Berkelompok, silakan masalahnya ada di LKPD, silakan berdiskusi, berkelompok, mengerjakan LKPD, Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya. Oke, silakan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang Ibu berikan pada LKPD dan PPT. Oke, ada pertanyaan? Oh, masih ada. Oke, silakan, Lintan. Bu Yesi, apakah boleh membawa buku paket untuk mencari masalah dari LKPD? Silakan buka buku paket untuk mencari masalahnya sebanyak-banyaknya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, boleh. Silakan Ferdiansyah. Bu Yesi, apakah boleh kami menggunakan HP untuk mencari solusi LKPD yang diberikan? Oke, terima kasih. Silakan membuka handphone untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan. Tapi hanya
mencari solusi masalah yang diberikan ya. Oke, silakan buka handphone. Ibu akan melakukan penilaian selama proses belajar berlangsung dan diskusi kelompok berlangsung. Silakan. Jadi ini ini banyaknya kejadian A. Banyaknya kejadian benar sekali. Banyak kejadian A. Oke. Yang hilang dapat kayak menurut pandangan sebelah bagaimana? Oh iya, oke. Silakan boleh. Oh iya, boleh. Boleh menggunakan nomor sini, boleh. Apa sih, Bil? Oke. Oke. Habis ya waktunya untuk menyelesaikan masalah pada LKPD, masalah 1 dan masalah 2. Oke, perhatikan pada masalah 1. Seorang pasien kecelakaan bergolongan darah A. Oke, masalah yang Anda selesaikan tadi membutuhkan donor darah O atau A. Kemudian 10 orang siswa ingin mendonorkan darahnya dan setelah diperiksa diperoleh data 6 orang bergolongan darah O, 2 orang bergolongan darah A, dan 1 orang bergolongan darah B, dan 1 orang lagi bergolongan darah AB. Oke, perhatikan lagi. Seorang dokter mengambil sampel secara acak seorang siswa untuk mendonorkan darahnya. Berapa peluang mendapatkan siswa yang bergolongan darah O atau siswa bergolongan darah A? Oke. Untuk presentasi masalah yang pertama, silakan kelompok siapa? Oke. Ya, boleh kelompok 2 dulu deh. Ya, silakan kelompok Jessica. Siapa yang akan maju? Oh, bertiga. Tidak semuanya bertiga ya? Oke. Oh, semuanya maju, ada yang pegang. Jessica, Fajri, Gilang. Oke, silakan. Presentasi hasil diskusi kelompok yang baru saja terlaksana. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini kami dari kelompok 1 pertama-tama ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, terutama Ibu Yesi Novitasari yang sudah membimbing kami dalam pelajaran matematika peluang kejadian, dan Bapak Fendi yang sudah hadir di ruangan ini. Baiklah, di sini saya Jessica Tsunami. Saya Robi Dewa Saputra. Saya Gilang Ramadan. Saya Lia Natasha. Saya Ridwan Setiawan. Saya Muhammad Bria Mahardika Adala. Saya Arjun Sayuri. Saya Muhammad Fajri Febrian. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang masalah 1 yang dimana akan dibacakan oleh rekan saya Fajri. Bagi rekan saya Fajri, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan masalah 1 dengan soal seorang pasien kecelakaan bergolongan darah A membutuhkan donor darah O atau A.
Kemudian 10 orang siswa ingin mendonorkan darahnya dan setelah diperiksa diperoleh data 6 orang bergolongan darah O, 2 orang bergolongan darah A, 1 orang bergolongan B, dan 1 orang bergolongan darah AB. Seorang dokter mengambil secara acak seorang untuk siswa mendonorkan darahnya. Berapa jumlah mendapatkan siswa bergolongan darah O atau siswa bergolongan darah A? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kejadian mendapatkan siswa yang bergolongan darah O. Pertama, kita akan menentukan ruang sampelnya dulu, yaitu NS atau silakan. Boleh. Baik, saya akan membahas tentang pertanyaan yang pertama, yaitu kejadian mendapatkan siswa yang bergolongan darah O. Oke, yaitu kita akan menentukan ruang sampelnya dulu, yaitu NS atau banyak ruang sampel sama dengan kombinasi 1 dari 10 unsur yang ada sama dengan 10 faktorial per 1 faktorial 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 10 dikali 9 faktorial per 1 faktorial dikali 9 faktorial. Oke, di sini kita akan menemukan sebuah penyebut atau pembilang yang sama, yaitu 9 faktorial. Oke, di sini kita langsung coret aja 9-nya. Jadi tersisa 10 per 1 faktorial. Kita coret dulu. Oke, tersisa 10 per 1 faktorial. Jadi kita langsung bagi aja 10 dibagi 1 faktorial, hasilnya 10. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu kejadian mendapatkan siswa yang bergolongan darah O. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu kejadian mendapatkan siswa yang bergolongan darah O, yaitu NA atau banyak kejadian A sama dengan kombinasi 1 dari 6 unsur yang ada sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial dikali 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 faktorial. Seperti biasa, jika ada penyebut atau pembilangnya sama, langsung kita coret aja. Oke, tersisa 6 faktorial per 1 faktorial. Langsung kita bagi 6 faktorial dibagi 1 faktorial. Jadi hasilnya NA atau banyak kejadian A sama dengan 6. Maka peluang kejadian mendapatkan siswa yang bergolongan darah O, yaitu PA atau peluang kejadian A sama dengan NA atau banyak kejadian A per banyak ruang sampel sama dengan 6 per 10. Mungkin para teman-teman ingin bertanya, itu 6-nya dapat dari mana dan 10-nya dapat dari mana? Oke, di sini saya akan jelaskan. 6 itu kita dapatkan dari kejadian mendapatkan siswa yang bergolongan O. Itu hasilnya adalah 6. Sedangkan yang 10 kita dapatkan yaitu hasil dari ruang sampel, yaitu bernilai 10. Oke, terima kasih. Untuk penjelasan berikutnya tentang soal yang kedua akan dijelaskan oleh rekan teman saya, yaitu Desika Tsunami. Untuk Desika Tsunami dipersilakan. Oke, beri aplaus dulu untuk Pak. Nomor 3 dan 4, yang dimana tentukan peluang mendapatkan siswa dengan golongan darah A. Sedangkan nomor 4, hitunglah peluang mendapatkan siswa yang bergolongan darah O atau siswa dengan golongan darah A. Di sini sudah saya tulis dalam sini. B adalah kejadian mendapatkan siswa yang bergolongan darah A. NB adalah jumlah kejadian B sama dengan C itu kombinasi 1 di antara 2 unsur yang ada sama dengan 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial di dalam kurung 2 dikurang 1 faktorial. 2 yang turun di sini dibagi dengan 1 faktorial yang turun, 2 dikurang 1 faktorial yaitu sama dengan 1. Jadi
1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi jumlah kejadian B-nya adalah 2. Lanjut, maka peluang kejadian mendapatkan siswa yang bergolongan darah A adalah peluang B sama dengan jumlah kejadian B dibagi dengan jumlah kejadian peluang sampel, yang dimana jumlah kejadian B adalah 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan di sini jumlah kejadian peluang sampelnya ada 10 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Fajri. Di sini sudah bisa teman-teman lihat. Sehingga diperoleh soal nomor 4, yaitu peluang mendapatkan siswa yang bergolongan darah O atau siswa dengan golongan darah A adalah peluang A gabungan B sama dengan 6/10 ditambah dengan 2/10. Maka peluang A-nya ada 6/10 dan peluang B adalah 2/10. Maka karena penyebutnya sama, kita coret 8. Dimanakah hasil dari 8 ini? Hasil dari 8 kita dapatkan dari 6 ditambah 2 sama dengan 8. Sedangkan 10 ini kita dapatkan dari penyebut yang sama tadi. Maka peluang A gabungan B adalah 8/10. 8/10 ini bisa kita sederhanakan lagi dibagi 2, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sedangkan 10 bisa kita bagi 2, yaitu 5. Jadi saya simpulkan bahwa peluang mendapatkan siswa yang bergolongan darah O atau siswa dengan golongan darah A adalah 4/5. Baiklah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan kami mempresentasikan peluang kejadian ini. Luar biasa. Dengan saya Gilang. Gilang ke Deska pegang itu ya, Gilang di boleh. Itu aja langsung. Serah Gilang mau. Oke, di sini saya akan menarik kesimpulan dari masalah pertama, yaitu seorang pasien kecelakaan bergolongan darah A membutuhkan donor darah O atau A. Sini Gilang, cantik aja, yang bagus aja kan begini. Ya. Ya. Oke, mengapa di sini kami menarik kesimpulan bahwa masalah tersebut adalah peluang suatu kejadian saling lepas? Di sini kami telah menarik kesimpulan bahwa seorang pasien tidak dapat menerima golongan darah dua golongan darah secara bersamaan, sehingga diperoleh dari rumus peluang suatu kejadian saling lepas, yaitu peluang A sama dengan peluang A sama dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Oke, silakan Pak Juri. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri tentang presentasi kami tentang masalah yang pertama, sebelumnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Oke, baik, Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya bernama Muhammad Hamidi Garbranata, ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa Anda berasumsi bahwa ini adalah peluang kejadian saling lepas? Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Pak Hakiki dari kelompok 3. Oke, beri aplaus dulu. Oke, pertanyaan dari Hakiki dari kelompok 3 akan dibahas langsung oleh rekan teman saya, yaitu Gilang. Oke, untuk Gilang dipersilakan. Oke, di sini kami telah menjelaskan dari kesimpulan kami tersebut. Hakiki bertanya, bagaimana kami bisa menyimpulkan bahwa masalah tersebut bisa disimpulkan yaitu peluang kejadian saling lepas. Kami menarik kesimpulan tersebut karena pasien tidak dapat menerima dua golongan darah secara bersama-sama. Sudah jelas Hakiki? Ibu tambahkan ya, jadi kalau mendonorkan darah O saja, kalau A saja. Bisa bersama antara golongan darah O dan golongan darah A. Oke, terima kasih Hakiki, terima kasih Gilang. Oke, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada kalau dari kelompok lain ingin bertanya tentang masalah satu yang kami sampaikan. Ya, oke. Apakah ya Ibu tambahkan apakah sama dengan yang akan kerjakan? Sama ya, oke.
Oke, terima kasih. Kembali ke Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Dengan melihat kami mempresentasikan peluang kejadian ini, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya kita ada satu lagi ya, masalah yang ingin kita bahas, yaitu masalah 2. Oke, perhatikan ada masalah 2 yang tadi sudah Anda selesaikan atau cari solusinya di LKPD dengan ada tadi menggunakan buku paket, ada menggunakan internet atau handphone. Masalah 2, pada saat jam pelajaran matematika, Bu Yesi membawa 2 buah dadu. Kedua buah dadu tersebut dilambungkan secara bersama-sama oleh Dinda. Oke, Dinda menginginkan munculnya mata dadu berjumlah 4 atau mata dadu berjumlah 11 dari dadu yang dilambungkannya. Sekarang pertanyaannya, hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau mata dadu berjumlah 11 dari 2 buah dadu yang dilambungkan oleh Dinda. Oke, sekarang silakan kelompok mana yang ingin mempresentasi dari masalah 2. Ajukan tangan dong kelompoknya. Oke, jangan ragu-ragu. Oke, kelompok 2 mau lagi? Sudah ya, oke, silakan. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan memecahkan masalah nomor 2 dengan anggota saya sendiri, M. Zainal Abidin. Saya Ferdiansyah. Saya David Firmansyah. Saya Muhammad Reza Nugroho. Saya Ferry. Saya dari Indonesia. Saya Rizky Manusia. Saya Muslim Muhammadiyah. Dengan soal masalah 2 yaitu pada saat jam pelajaran matematika, Bu Yesi membawa 2 buah dadu. 2 buah dadu tersebut dilambungkan bersama-sama oleh Dinda. Dinda menginginkan munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 11 dari 2 dadu yang dilambungkannya. Hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 11 dari dadu yang dilambungkan oleh Dinda. Nah teman-teman, untuk menjawab masalah ini, saya akan langsung saja diwakilkan oleh Ferdi untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Ferdi. Oke, baiklah teman-teman. Di sini sebelum kita menjawab soal yang kedua, yang pertama kita akan menentukan ruang sampel dari kejadian tersebut. Banyaknya ruang sampel yang tersedia adalah 6 kuadrat. Mengapa 6 kuadrat? Karena dadu bermata 6. Dan di sana pada soal tersebut dapat kita lihat ada 2 buah dadu. Jadi 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Jadi ruang sampel pada kejadian tersebut adalah 36. Selanjutnya kita bisa selesaikan soal yang kedua. Hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 4. Himpunan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4 adalah 1,3, 2,2, dan 3,1. Angka tersebut saya dapatkan dari tabel dadu yang ada. 1,3, 2,2, dan 3,1. Angka-angka tersebut jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 4. Itulah mengapa saya mengambil angka-angka tersebut. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Banyaknya kejadian A adalah 3. Kenapa 3? Karena ada 3 kejadian, yaitu 1,3, 2,2, dan 3,1. Dan selanjutnya kita akan menentukan peluang kejadian A.
peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel yang ada. Di sini banyaknya kejadian A-nya sudah diketahui bahwa ada 3 kejadian, yaitu 3, dan per banyaknya ruang sampel yang ada itu adalah 36. Jadi 3/36. Jadi peluang kita untuk memunculkan mata dadu berjumlah 4 adalah 3/36. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya, yaitu Aden. Kepada Aden dipersilakan. Oke, terima kasih rekan saya bernama Ferdiansa. Saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 11. Kalian teman-teman semuanya bisa lihat tabel dadu di sini. Oke. Himpunan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 11 adalah 5,6 dan 6,5. Kenapa berjumlah 11? Karena jika dijumlahkan hasil kedua himpunan tersebut adalah 11. Selanjutnya banyaknya kejadian B sama dengan 2. Kenapa 2? Karena himpunan kejadiannya ada 2. 1, 2. Peluang kejadian B sama dengan banyak kejadian B dibagi banyaknya sampel sama dengan 2 dibagi 36. Jadi hasilnya adalah 2/36. Oke, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya bersama Zainab. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Adelia. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 11 dari dadu yang dilambungkan oleh Dinda. Nah teman-teman, untuk menjawab nomor 4 ini, saya ingatkan lagi kepada kalian, apa sih peluang suatu kejadian saling lepas? Nah, peluang suatu kejadian saling lepas adalah 2 kejadian yang tidak bisa secara bersamaan terjadi. Nah, dengan rumus PAUB sama dengan PA plus PB. Nah, keterangannya itu apa? PAUB ini adalah peluang kejadian A gabungan B sama dengan PA peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, PA gabungan B sama dengan PA-nya tadi berapa? PA-nya tadi adalah yang dijelaskan oleh teman kita Ferdiansa, yaitu 3 dibagi 36. Makanya kita masukkan di sini 3 dibagi 36. Nah, untuk PB-nya sendiri itu dijelaskan Adelia tadi, yaitu dapatnya 2 dibagi 36. Nah, kita tinggal tambahkan saja. 3 ditambah 2 ini hasilnya 5. Nah, karena 36 ditambah 36 ini sama, maka akan turunnya tetap sama 36. Jadi 5 dibagi 36 hasil dari peluang suatu kejadian masalah 2. Oke. Terima kasih. Nah, untuk mengakhiri masalah 2 ini, kami menyediakan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan Billy, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Bahadwatino. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, dapatkah Anda simpulkan bahwa ini benar-benar kejadian menjemput saling lepas? Oke, beri aplaus untuk Billy. Nah, baiklah Billy, terima kasih pertanyaannya. Dari pertanyaan Billy itu menyangkut dengan penyimpulan kami di nomor 5. Semoga bisa menjawab, yaitu berdasarkan kejadian di atas, maka peluang-peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 11 dari dadu yang dilambungkan oleh Dinda adalah peluang kejadian majemuk saling lepas. Karena 2 kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan yang terjadi secara bersamaan dan tidak ada irisan dari 2 kejadian yang terjadi sehingga diperoleh rumus peluang kejadian saling lepas, yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Baiklah Billy, semoga menjawab. Bagaimana Billy? Oke, apakah sama pekerjaan Zainal dengan kelompok Billy? Sama. Oke, silakan Nal, mungkin satu pertanyaan lagi. Terima kasih.
Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, masih ada. Silakan Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gila Ramadan, saya berasal dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 4. Pada tabel yang sudah kalian tampilkan tidak ada angka 7. Kenapa? Oke, luar biasa. Aplaus Gila. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pertanyaan Gilang. Kenapa tidak ada 7? Karena jelas-jelas mata dagu itu ada 6, teman-teman. Gak mungkin kan kita masukkan ada 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Bagaimana Gilang? Bagaimana Gilang? Oke, puas. Terima kasih Zainal. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan umpan balik atau pertanyaan dan saran kepada kami yang telah mempresentasikan tentang masalah yang kedua. Mungkin itu saja. Kami mohon maaf bila penyampaiannya kurang tepat atau terima kasih untuk kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dan kelompok 4 tidak ada seluruhnya ya, karena kita juga waktu kita terbatas dan terpaut pada waktu ya. Oke. Selanjutnya sudah mewakili dari masalah 1 dan masalah 2 yang sudah dipresentasikan. Baik, untuk ketua kelompok silakan kumpul hasil diskusi Anda dalam LKPD ke depan sekarang. Baik, dari materi peluang kejadian saling lepas yang sudah kita pelajari hari ini, sekarang Ibu ada pertanyaan. Nah, dapatkah kalian menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan acukan tangan yang bisa bantu Ibu. Oh, bisa semua ya. Satu saja ya kita wakilkan. Oke, silakan yang berdekat Zainal, boleh. Baiklah, kesimpulan pelajarannya adalah peluang suatu kejadian majemuk saling lepas adalah dua kejadian yang tidak bisa secara bersamaan terjadi. Nah, dengan rumus P A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Zainal. Tadi Ibu mau buat 2 pengertian dan konsepnya ternyata sudah dijawab semua oleh Zainal. Oke, baik, tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya refleksi. Nah, refleksi pembelajaran pada hari ini. Apa yang sudah dipelajari? Apa perasaan Anda? Apa kendala belajar matematika hari ini? Oke, silakan refleksi. Ajukan tangan yang mau bantu Ibu. Oke, boleh. Bismillah mungkin. Perasaan saya hari ini, saya merasa senang karena dalam pembelajaran kali ini Bu Yesi menjelaskan dengan metode yang menyenangkan dan juga dapat dipahami dengan mudah. Apalagi teman-teman yang membantu dan juga sangat baik dalam mempresentasikan materi hari ini. Oke, terima kasih Rizky. Silakan, ada yang mau menambahkan lagi refleksi dari Rizky? Iya, silakan Danu, boleh. Baiklah, dari refleksi yang saya sampaikan
Alhamdulillah Bu Yesi, pada hari ini saya lebih fokus dengan baik dalam proses pembelajaran karena proses dalam pelajaran diberikan oleh Bu Yesi sangat menarik. Sekian, terima kasih. Oke, menarik. Oke, satu lagi boleh dong yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini, acungkan tangan. Oke, iya silakan Robi Delon. Tadi kata temannya Robi Bu belum ngomong hari ini ya. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan bagi saya dan teman-teman. Saya bisa belajar dengan aktif dan dengan baik. Sekian, terima kasih. Sekarang Ibu boleh nggak tanya untuk pembelajaran berikutnya, boleh nggak Ibu menggunakan model PBL ini? Boleh. Mau? Senang? Oke, terima kasih. Itu tadi refleksi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian yang sudah mewakili perasaan hati kalian semua dalam pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Pada hari Kamis 1 Januari 2023, Kris mengikuti ujian akhir semester ganjil untuk pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Untuk pelajaran matematika, peluang Kris mendapat nilai A adalah 0,6 dan untuk bahasa Inggris 0,7. Hitunglah, peluang Kris hanya mendapatkan satu nilai A adalah Ibu akan bagikan kertas untuk menyelesaikan evaluasi yang diberikan. Ibu beri waktu 10 menit, silakan mulai dari sekarang. Soalnya nggak usah ditulis ya, langsung jawaban. Silakan tolong Jessica, boleh. Bayu sama Linda positif, oke. B-nya sama dengan 0,7 tambah 1 dah sih 1,13. Agak melapor. Dalam nulis lagi dalam. Habis ya waktunya, silakan kumpulkan semuanya. Sudah terkumpul semua hasil evaluasinya? Sudah? Baik, terima kasih. Materi pertemuan berikutnya adalah peluang kejadian majemuk tidak saling lepas yang akan kita pelajari besok hari Rabu jam pertama. Oke. Sampai jumpa hari Rabu besok. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dengan baik di rumah. Terima kasih.
telah belajar dengan baik hari ini bersama Ibu. Ada sebuah kalimat yang akan Ibu berikan hari ini kepada kalian semua. Pembelajaran itu tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Ini menurut Abdiyayus Adama. Oke, sekali lagi tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah belajar dengan baik bersama Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Ya, bermasalah pembelajaran tadi. Terima kasih Pak Ferdi. Ya. Pembelajaran tadi, alhamdulillah saya sudah menggunakan pembelajaran secara metode PBL, penerapan berdiferensiasi dan KSP sudah saya terapkan dengan baik, Pak. Tapi sedikit refleksi dari saya, yang pertama adalah kekurangan waktu kalau metode PBL ini, karena harus ada beberapa kelompok yang presentasi. Jadi ada beberapa kelompok, 2 kelompok yang tidak presentasi karena kami diburu waktu untuk menyelesaikan sintak-sintak berikutnya. Yang kedua, refleksi yang saya ambil adalah ada beberapa siswa tadi yang masih belum percaya diri sendiri, Pak. Jadi kedepannya itu PR saya, bagaimana menjadikan siswa-siswa, ada beberapa orang siswa yang belum percaya diri diberi peran yang maksimal sehingga keluar semuanya, semua kompetensi yang dia miliki, sehingga bisa aktif di kelas dan bisa belajar dengan baik. Oh ya, dari relasi Bu Yesi ya, dari ada 2 siswa tadi ya, katakan kurang percaya diri ya, dan itu akan membuat langkah-langkah ya. Selain itu apa lagi? Selanjutnya nggak ada deh, Pak. Untuk memberikan motivasi. Oh iya, selanjutnya mungkin yang bisa saya lakukan lagi, memberikan motivasi yang lebih banyak lagi, memberi ruang belajar sebanyak-banyaknya kepada siswa saya, dan selanjutnya saya akan mengarahkan kepada siswa saya untuk menggunakan semua aset di sekolah ini untuk belajar. Yang pertama, kita punya perpustakaan untuk pembelajaran berikutnya. Silakan ambil, pelajari semua buku yang ada di semua buku yang menunjang materi kita berikutnya di perpustakaan. Yang kedua, saya juga memotivasi siswa saya agar benar-benar mereka punya media sosial dan kita punya platform digital yang luar biasa, Pak. Jadi bagaimana siswa saya 70% penggunaan media sosialnya untuk belajar, sehingga benar-benar pada saat penggunaan media sosial mereka benar-benar ke arah belajar, ke arah yang efektif. Sebenarnya saya bisa menjelaskan apa yang sudah saya lakukan hari ini. Yang pertama, mungkin saya akan mengimbaskan proses pembelajaran saya ini kepada teman sejawat, bagaimana proses pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada siswa, pembelajaran yang berdiferensiasi dan benar-benar KSE-nya diimplementasikan untuk proses pembelajaran ini. Yang kedua, saya akan, ini baru di kelas 12 S2 Pak ya. Nanti saya akan coba di kelas-kelas yang saya ajari untuk menggunakan model pembelajaran hari ini dan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi KSG. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya dari tindak lanjut Bu Yesi, kan perlu adanya pengembangan diri. Jadi rencana Bu Yesi untuk pengembangan dirinya apa? Ya. Terima kasih Pak Ferdi, ini luar biasa pertanyaannya. Rencana untuk pengembangan diri saya dan Pak Sultan dan Bu Tuti, kami teman-teman yang calon guru penggerak ini telah membuat komunitas praktisi, Pak. Ya, untuk pengembangan proses pembelajaran yang lebih baik lagi di sekolah kami. Rencananya bulan Maret depan kami akan komunitas praktisi kami ini akan mengadakan IHT
IHT, mengenalkan terus kemudian yang berdiferensiasi, KSD dan pembelajaran yang siswa. Juga di IHT nanti kami akan mengenalkan juga kepada guru-guru agar lebih melek teknologi, yaitu bagaimana penggunaan Canva dan Quizzes. Terima kasih Bu Yesi. Ya, dari pra sampai pasca kita sepaham ya bahwa benar bahwa pelajaran yang baru itu yang berpusat kepada siswa dengan metode diskusi atau menggunakan model-model. Terima kasih sekali lagi Bu Yesi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Baiklah, saat ini kami akan melaksanakan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Pak.